Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai limpahan nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, yang sehingga nikmat keduanya tersebut menghantarkan kita menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Beberapa banyak orang yang di luar sana tidak mempunyai kenikmatan yang terbesar ini. Nanti dia di yaumul qiyamah, di akhirat, bakal menyesal bahwa kenapa dulu ketika hidup di dunia tidak memeluk agama Islam. Dalam agama Islam mempunyai berbagai hal-hal kewajiban, di antaranya kewajiban sholat. Itu merupakan kewajiban yang menjadi tiang dasar agama. As-salatu imaduddin. Salat itu merupakan tiang agama. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Muru bis-sabi, muru as-sabiyya bis-salati idza balagha 7 sinin, wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha." Kata Nabi SAW, perintahkanlah, suruhlah kamu terhadap anak-anakmu untuk sholat ketika anak tersebut umur 7 tahun. Namun apabila anak tersebut berumur 10 tahun, maka pukullah ketika anak tersebut meninggalkan sholat. Saking wajibnya sholat, para orang tua ini disuruh oleh Nabi untuk diperintahkan anaknya dari umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Lalu ketika umur 10 tahun diperintahkan ketika dia meninggalkan sholat, pukullah dengan pukulan yang tidak menyebabkan luka atau darbun ghaira mubarrih. Karena itu para orang tua ini harus sangat yang namanya mengantisipasi agar kelak nanti anaknya tersebut tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, terutama meninggalkan sholat. Karena perihal meninggalkan sholat ini perkara yang amat luar biasa. Bahkan di dalam riwayat hadis, ketika seorang meninggalkan sholat, maka ditulis di pintu neraka, Fulan bin Fulan tarikus sholat. Fulan bin Fulan ini meninggalkan sholat. Ketika ada nama di sebuah pintu neraka, maka otomatis nama tersebut menjadi penghuni neraka. Karena itu para orang tua untuk mendidik anaknya harus mengasih tahu terlebih dahulu kewajiban-kewajiban, hal-hal yang wajib terkait agama, seperti perintah sholat tadi. Nabi menyuruh kita untuk para orang tua untuk memerintahkan anaknya untuk sholat. Kenapa? Karena sholat tadi merupakan min arkanil Islam, merupakan rukun agama, rukun Islam, yang mana ketika sholat tersebut tidak dilaksanakan, maka gugurlah tiang agama tersebut, maka gugurlah tiang Islam tersebut. Karena itu para orang tua ketika memasuki anak tersebut umur baligh, umur dewasa, tetaplah orang tua itu harus menjaga anak tersebut agar terhindar daripada maksiat. Melihat anak tersebut apa yang dia lakukan ketika sudah baligh. Tetap orang tua masih mengarahkan anak tersebut ke dalam hal-hal yang baik, ke dalam hal-hal yang berguna, ke dalam hal-hal yang tidak melanggar syariatnya Allah. Karena itu hadis Nabi SAW, muru sabiyya bis salati, perintahkanlah anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun, dan ketika anak kalian berumur 10 tahun, maka pukullah dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Karena itu untuk diingatkan kepada para orang tua untuk selalu mengingatkan anaknya sholat. Jangan sampai anak kita nanti justru di yaumul qiyamah menjadi beban kita nanti di yaumul qiyamah, menjadi tanggungan kita yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya anak merupakan amanat. Ketika amanat itu tidak dijalankan sebaik-baiknya, maka amanat itu menjadi berubah jadi khianat. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.